Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli badihi wa subihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ngajak ngobrol tentang ilmu, tentang agama. Kita saling sharing, saling berbagi. Semoga bermanfaat. Di tengah-tengah kesibukan orang memikirkan yang berafiliasi kepada urusan-urusan dunia, sekarang ini sedang bergejolak tentang masalah politik, tentang masalah pilpres, ya. Di sela-sela itu jangan lupa kita tetap ngaji, kita tetap tenangkan pikiran kita, hati kita. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini semua sudah ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian daripada kesempurnaan iman itu adalah, ya, kita amantu bil qada'i wal qadar. Ya, kita iman dengan qada' wal qadar. Al imanu bil qada' itu artinya khairihi wa syarrihi. Baiknya takdir ataupun buruknya takdir semua adalah minallahi ta'ala. Jadi seorang pemimpin nantinya akan memimpin bangsa ini, akan memimpin Indonesia ini, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfud di zaman azali siapa yang akan jadi presiden di tahun 2024 ini. Sudah Allah tetapkan. Tugas kita ikhtiar, ya. Kita berdoa semoga Allah tetapkan pemimpin yang adil, ya, yang bijaksana, yang bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia, yang tidak rasis, ya, artinya tidak fanatisme terhadap golongan, ya, yang melindungi seluruh segenap bangsa Indonesia dari agama manapun, ya, dari organisasi manapun, ya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu yang penting, karena negara kita ini dibangun atas fondasi ketuhanan yang Maha Esa, ya, yaitu Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sila-sila berikutnya tidak boleh bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu saja. Kita berdoa semoga siapapun nantinya akan menjadi pemimpin negeri ini, beliau adalah seorang pemimpin sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, ya, yang akan membawa maslahat bagi bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Islam ada dua hal yang penting, yang prinsip, yaitu tentang usuluddin dan furu'uddin. Ya, kita harus tahu ini. Perlu diketahui bahwa di dalam Islam itu dibagi menjadi dua hal yang penting. Ya, yang pertama adalah usuluddin. Usuluddin itu pokok-pokok agama. Ya, pokok pondasi-pondasi agama yang meliputi tentang akidah. Itu usuluddin. Ya, di dalam usuluddin tidak boleh ada perbedaan. Karena perbedaan di dalam usuluddin, ya, itu namanya inhiraf, penyimpangan. Ya. Yang kedua adalah furu'uddin, cabang-cabangnya agama, meliputi ilmu fikih. Ilmu fikih itu boleh berbeda, karena ilmu fikih itu berbasis ijtihadi. Apa itu ijtihadi? Suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad, dan referensi atau dasar dalilnya adalah yang bersifat dhonni, bukan qot'i. Dhonni itu multi tafsir. Tidak hanya satu ulama saja, tidak hanya satu pendapat saja tentang menafsiri atau memahami tentang makna suatu ayat ataupun hadis yang menjadi rujukan dalil itu. Itu namanya multitafsir, berarti ijtihadi, ya. Karena dalilnya bersifat dhonni, ya, bukan qot'i. Kalau usuluddin, akidah, itu dalilnya bersifat qot'i, pasti benar, dan semua ulama sepakat satu makna. Itu namanya usuluddin. Namanya dalil yang bersifat qot'i, itu namanya usuluddin. Yang maksudnya yang menjadi rujukan dalil tentang usuluddin. Ya. Perbedaan di dalam fikih itu namanya ikhtilaf. Ya. Boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Tidak harus satu mazhab. Seperti mazhab ada mazhab Hanafi dalam metodologi yang dipakai oleh Imam Hanafi di dalam penetapan hukum. Ya, di dalam menetapkan suatu hukum yang waqi'iyah, baik itu fikih ubudiyah ataupun muamalah ataupun munakahat
ataupun fikih-fikih jinayat, ada yang bermadzhab Maliki, ya, Malikiyah. Dan Imam Malik ini juga memiliki murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan akhirnya dia mukhalif. Artinya apa? Imam Syafi'i juga berbeda dengan gurunya. Tidak masalah dalam urusan furu'uddin, dalam urusan fikih. Kemudian Imam Syafi'i juga punya murid Imam Ahmad bin Hambali, yang akhirnya juga Imam Hambali mukhalif. Dia berbeda dengan gurunya. Ya tidak masalah, perbedaan itu suatu keniscayaan, tidak bisa dihindari. Dan mereka memiliki metodologi dan mereka memang mujtahid, ya, berkompeten. Ya. Jadi intinya dalam urusan usuluddin, pokok-pokok agama, dasar-dasar agama yang sifatnya akidah, yang dalilnya adalah qot'i, yang monotafsir bukan multitafsir, itu tidak boleh berbeda. Ya. Kalau terjadi perbedaan dalam usuluddin, itu namanya inhiraf, penyimpangan, dan harus diluruskan. Tapi kalau perbedaan di dalam furu'uddin, cabang-cabang agama, ya, seperti ilmu fikih, pendapat-pendapat fikih, itu namanya bukan inhiraf, tapi ikhtilaf, perbedaan, khilafiyah. Tidak masalah. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling bertoleransi, tidak boleh saling menyalahkan. Begitu. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat agar kita tidak mudah sekali untuk mentahdir orang lain, menyalahkan orang lain, ya, menganggap mazhab kita paling benar, pasti benar, tidak boleh dalam urusan fikih, ya. Jadi kita saling menghormati, yang berziarah atau yang tidak berziarah saling menghargai, ya. Yang percaya tawasul dan tidak percaya tawasul saling menghormati, saling menghargai, ya. Yang subuhnya pakai kunut dan tidak pakai kunut saling menghargai. Guru-guru saya mendidik saya, memberikan pesan kepada saya, so awakmu tetap jadi orang NU, kamu tetaplah jadi orang NU, ya, jadi Nahdlatul Ulama, tetapi jangan sekali-kali kamu membenci Muhammadiyah, membenci kelompok-kelompok lain, kecuali mereka sudah terang-terangan, terang benderang inhiraf, melakukan penyimpangan dalam segi akidah. Selama masih perbedaan di dalam furu'uddin, di dalam masalah-masalah fikih, wajib untuk dihargai, wajib untuk kita saling menghormati. Ya, jadi tetap saya, insya Allah, saya dilahirkan dari keluarga Nahdiyin, ya, dan saya dididik oleh guru-guru saya juga orang Nahdiyin. Saya belajar di pondok-pondok pesantren yang berbasis Nahdiyin, dan insya Allah sampai mati saya tetap akan NU, tetap akan Nahdiyin. Tetapi ingat, Nahdiyin saya tetap berilmu, dengan bil ilmi, dengan tetap menggunakan ilmu, ya, tidak fanatisme golongan. Saya tidak perlu menyalahkan kelompok-kelompok lain, menyalahkan organisasi-organisasi lain, ya. Saya akan melakukan pembelaan saya terhadap amalia-amalia NU sesuai dengan kemampuan keilmuan saya. Semoga bermanfaat dan wallahu a'lam bishawab.